Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama KBP, Kawan Belajar Pajak. Jadi pada part 2 kali ini kita akan belajar mengenai perekaman bukti potong melalui e-Bupot unifikasi. Pertama, buka Google dan ketik DJP Online. Klik website DJP. Lalu kalau sudah muncul tampilan seperti ini, masukkan nomor NPWP dan kata sandi. Untuk nomor NPWP dan kata sandinya di sini kita sensor ya teman-teman, soalnya kan itu data pribadi perusahaan. Selanjutnya, kalau NPWP dan kata sandinya sudah terisi, maka bisa diketikkan kode captcha-nya sesuai dengan yang ada di situ, lalu klik login. Ini tampilan awalnya seperti itu. Kemudian untuk perekaman bukti potong, kita klik lapor, ke menu pra-pelaporan dan pilih e-Bupot unifikasi. Selanjutnya klik pajak penghasilan dan pilih yang PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22 dan 23. Lalu pilih rekam bukti potong. Nah, di sini pada identitas wajib pajak itu pertama isi dulu tahun pajaknya. Lalu masa pajak. Untuk masa pajak di sini kita mengisi bulan September ya. Kalau sudah, untuk identitas itu bisa dipilih antara NPWP apa NIK, dan di sini kita pakai nomor NPWP. Selanjutnya diisi nomor NPWP-nya. Nah, kalau sudah mengisi NPWP yang dipotong, maka namanya sendiri itu akan otomatis keluar ya teman-teman. Selanjutnya klik berikutnya. Lanjut ke menu pajak penghasilan yang akan dipotong. Nah, untuk fasilitas pajak penghasilan itu kita pilih yang tanpa fasilitas. Lalu masukkan jumlah penghasilan bruto yang akan dipotong. Nah, di sini jangan lupa untuk mengisi kode objek pajak ya, agar tarifnya itu nanti otomatis muncul. Untuk kode objek pajaknya itu ada banyak kode, udah ditulis juga itu kode apa aja di DJP. Dan pada pengisian kali ini kita mengisi kode 224104, yaitu jasa. Setelah kodenya terisi, maka untuk tarifnya sendiri itu udah otomatis 2% dan PPh yang dipotong juga udah otomatis terhitung. Selanjutnya klik berikutnya. Dan mulai mengisi daftar dokumen. Klik tambah. Lalu masukkan dasar pemotongan. Pada kali ini dokumen yang kita gunakan yaitu invoice. Masukkan nomor dokumennya dan tanggal dibuatnya invoice sebagai dasar pemotongan pajaknya.
Kalau sudah, klik tambahkan. Lalu dicek dulu apakah sudah terinput. Kalau sudah, klik berikutnya. Masuk ke identitas pemotong pajak. Nah, di sini kita isi penandatanganan. Untuk penandatanganan sendiri itu dipilih yang pengurus. Lalu yang di bawahnya itu udah otomatis, dari pengurusnya itu namanya sudah terinput otomatis. Selanjutnya bisa diisi itu mau yang atas atau bawah, dan jangan lupa untuk mencentang pernyataan di bawah agar bisa disimpan. Kalau sudah, bisa dicek semuanya udah benar atau belum, lalu klik simpan. Selanjutnya kita klik PPh pasal 4, lalu kita klik daftar. Lalu untuk kata kuncinya sendiri ini kita akan isi dengan bulan 9. Lalu kita klik cari. Nah, berikut ini ada bukti potong yang telah kita buat ya teman-teman, dan bukti potong ini belum kita posting. Lalu kita akan lihat salah satu bukti potongnya. Nah, untuk bukti potongnya sendiri itu seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk bukti potongnya sendiri itu ada terdapat identitas, ada NPWP, NIK, dan nama. Lalu yang kedua ada pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut, terdapat masa pajak, kode objek pajak, lalu ada dasar pengenaan pajak dan tarifnya. Setelah kita melihat bukti potong, lalu kita masuk pada menu posting. Lalu setelah itu kita klik posting. Kemudian tahun pajaknya kita isi dengan tahun 2022. Untuk masanya kita isi bulan September. Lalu kita cek. Lalu kita klik OK. Posting sukses ya teman-teman. Lalu kemudian kita masuk pada SPT masa. Lalu kita mengisi pada tahun pajaknya tahun 2022. Lalu untuk masanya kita ganti dengan bulan September. Lalu kita klik cek. Nah, otomatis jenis setoran atau e-billingnya akan muncul ya teman-teman. Lalu kemudian kita klik buat kode billing. Sukses ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, ID billingnya akan langsung muncul ya teman-teman. Lalu kemudian kita klik cetak. Nah, untuk kode billingnya itu seperti ini ya teman-teman. Setelah kita cetak akan muncul pada gambar seperti ini. Nah, bisa dilihat ada NPWP, nama, alamat.
Nah, di dalam e-billing ini juga terdapat masa pajak, tahun pajak, jumlah setoran, lalu juga terdapat NPWP penyetor dan nama penyetor, lalu ada ID billing dan masa aktifnya. Jika sudah mendapatkan kode billing ini, maka teman-teman bisa langsung untuk membayarkannya. Sekian dulu penjelasan mengenai e-Bupet Unifikasi. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Thanks for watching.